Kita bergabung bersama rekan Fahri Budianto dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fahri, Anda sudah bersama dengan kuasa hukum dari Richard Eliezer. Bisa Anda gambarkan bagaimana? Ya Marvin, saat ini saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan kita akan langsung tanyakan bagaimana persiapan dan juga apa harapan dari pihak kuasa hukum untuk terdakwa Richard Eliezer dalam menghadapi vonisnya hari ini. Pak Roni, ya Pak, bisa diuraikan Pak apa saja harapan-harapan dan juga poin yang diharapkan dapat dikabulkan terhadap Richard? Ya, kalau berdasarkan fakta persidangan, kemudian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, harapan kami tentunya Richard Eliezer lepas dari tuntutan atau bebas. Itu harapan kami, bahwa perbuatannya diakui, tetapi kita harus lihat bahwa di dalam KUHP ada penghapusan pidana. Kemudian fakta persidangan juga pun mendukung, Mbak Valerie. Jadi menurut kami, harapan kami adalah majelis hakim bisa memutus lepas atau bebas untuk Richard Eliezer. Terkait dengan status justice collaborator, memang nanti pasti akan dimasukkan dalam pertimbangan hakim begitu ya, sesuai pernyataan dari LPSK? Ya, tentunya harapan kami bahwa justice collaborator, kalau kita lihat, kalau hakim dalam penetapannya nanti dalam putusan, ya kita harapkan juga itu dimasukkan. Kalau dalam kesimpulan pleidoy diminta lepas karena memang ada dasar penghapusan pidana, ada pasal 51 ayat 1 dan pasal 48. Pasal mana Pak yang lebih ingin untuk diterapkan? Pasal 51 ayat 1. Tentang perintah jabatan, kenapa itu Pak? Bisa dijelaskan? Perintah jabatan secara de jure de facto Richard Eliezer dia bekerja bersama Ferdy Sambo, ada surat tugas, kemudian secara de jure de facto sebagai atasan dan sebagai bawahan, terus aspek psikologi bahwa ada teori Milgram di mana Ferdy Sambo memakai seragam, kemudian ada perintah lisan di dalam ruangan doktrinitatif, kemudian kita lihat bagaimana fakta persidangan juga ahli psikologi menyampaikan dia punya tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, dan kemudian relasi kuasa yang tidak bisa, kemudian fakta persidangan yang menyampaikan bahwa dia backgroundnya dari paramiliter, BRIMOB, tidak bisa menganalisa perintah. Nah, itu sebenarnya fakta persidangan itu sebenarnya bagus untuk Richard Eliezer, dan kita lihat kalau hakim bisa membuat terobosan hukum tentunya ini sangat baik. Apabila melihat vonis kemarin Pak untuk keempat terdakwa, apakah kira-kira yakin Pak bisa dibebaskan Pak? Kalau dalam pertimbangan banyak memasukkan fakta-fakta keterangan dari Richard Eliezer, bahkan dibilang keterangan ini tidak berdiri sendiri gitu, banyak dalam pertimbangan hakim. Bagaimana Pak? Dari awal kita sampaikan bahwa kejujuran Richard Eliezer sudah disampaikan sebenarnya. Bahwa apa yang dia ketahui itu disampaikan. Dia berusaha keras membantu proses persidangan ini berjalan lancar. Kalau kita lihat dia membantu bagaimana dia menghadirkan alat bukti di persidangan, ada foto yang disampaikan, itu adalah komitmennya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menanyakan kejujuran Richard Eliezer, kita tidak bisa bilang apa lagi, maunya apa gitu kan. Tetapi di sini Richard Eliezer sudah berkata jujur, Mbak Feli. Jadi kita lihat bahwa atas kejujuran itu sebagai justice collaborator tentunya kami harapkan bahwa majelis hakim bisa mempertimbangkan hal itu. Kalau memang sudah diterima sebagai justice collaborator oleh hakim, berarti memang salah satu syaratnya akan divonis atau mendapatkan ancaman hukuman paling ringan ya Pak, betul Pak? Kalau di pasal 10A kan paling ringan vonisnya, kemudian bisa percobaan juga, kemudian bisa lepas, bisa bebas, itu ada kemungkinan. Berharap bisa bebas atau lepas ya. Untuk kondisi dari Richard sekarang bagaimana Pak? Richard fokus berdoa, kemudian lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Tadi kita berdoa juga bahwa dia siap menghadapi vonis. Berarti sudah siap ya. Untuk persidangan apakah akan 9.30 atau mungkin diundur pukul 10? Kita nggak tahu, nanti dari pengadilannya. Terima kasih banyak Pak Roni. Iya Marvin, tadi sama-sama kita sudah saksikan bagaimana keterangan dari Roni Talapesi. Kami tadi mencatat ada 2 poin penting yang diharapkan. Yang pertama adalah ia sudah memberikan pembelaan yang terbaiknya dan berharap agar Richard Eliezer dapat bebas atau lepas dari segala tuntutannya, karena kalau lepas ada dasar penghapusan pidana yang dapat diterapkan. Ada 2 poin yang sebenarnya untuk dasar penghapusan pidana, pasal 51 ayat 1 mengenai perintah jabatan, lalu daya paksa dalam pasal 48. Namun untuk pihak Roni sendiri berharap pasal 51 ayat 1 pelaksanaan perintah jabatan dapat diterapkan, dan ini berarti memang unsur pertanggungjawaban pidana ini beralih dari sebelumnya di penerima perintah Richard Eliezer beralih ke pemberi perintah Ferdy Sambo, dan oleh karena itu Richard dapat dilepaskan dari segala tuntutannya. Kemudian juga tadi Roni mengatakan mengenai status justice collaborator yang oleh terdakwa lainnya sempat dibilang bahwa Richard Eliezer tidak layak, tidak pantas untuk mendapatkan status ini karena memang ia merupakan pelaku tindak pidana, bahkan
bahkan disebutkan oleh pihak lainnya merupakan pelaku utama. Namun dinyatakan bahwa Richard Eliezer selama ini sudah jujur, kemudian juga terdapat relasi kuasa yang tinggi dan juga bagaimana kebudayaan di institusi kepolisian yang mengharuskan ia tidak mempertanyakan perintah dari atasannya. Dan berdasarkan pasal 10 dari Undang-Undang LPSK ini juga sudah dinyatakan bahwa oleh karena itu status justice collaborator dapat diterapkan terhadap Richard Eliezer, dan salah satu syaratnya adalah maka Eliezer ini harus divonis lebih ringan, mendapatkan ancaman hukuman lebih ringan daripada terdakwa lainnya. Kita akan sama-sama saksikan, Marvin, bagaimana jalannya persidangan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Untuk kondisi saat ini di depan persidangan sudah dipadati baik oleh simpatisan dari Richard Eliezer maupun dari awak media, dan juga ada rekan-rekan dari Richard Eliezer yang memang sudah hadir dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan sama-sama saksikan bagaimana jalannya persidangan hari ini. Marvin.